Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Takutlah oleh kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Oleh sebab itu kita jangan mudah menzalimi seseorang, siapapun dia. Menyakiti hati, menyakiti perasaan, bahkan menyakiti fisik. Kita semuanya adalah manusia yang mulia di hadapan Allah. Lebih-lebih yang beriman dan lebih-lebih yang berilmu. Kita harus menghormati yang berilmu, karena orang yang berilmu lah yang mampu bersaksi dan berikrar, mengakui dengan ilmunya, dengan keyakinannya yang tinggi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, orang-orang yang berilmu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama. Kedudukan para ulama sangat tinggi. Kita harus menghormati ulama dari manapun itu golongan, apakah itu dari habaib atau dari kiai-kiai pribumi. Selama mereka itu ulama, harus kita hormati. Para habaib yang dari ulama harus kita hormati. Kita harus tetap mengingat jasa-jasa para ulama, jasa-jasa habaib. Semua memiliki jasa-jasa. Kita nggak perlu membandingkan mana yang lebih berjasa, mana yang tidak. Bisa jadi kakek kita, bapak kita, bahkan kita sendiri dulu pernah mendapatkan ilmu-ilmu dari para habaib, karena di antara mereka banyak dari wali-wali Allah, di antara mereka banyak yang soleh-soleh, yang alim-alim. Mereka juga banyak berkorban, sama seperti ulama-ulama pribumi Indonesia. Mereka juga berjasa. Nah, semuanya kita hormati, semuanya kita muliakan. Kalaupun ada satu atau dua yang menyimpang dari ajaran agama, ya diperingati, diingatkan. Bukan kemudian kita memukul rata, menebar kebencian kepada mereka. Tidak. Itu nggak bijak namanya. Saya Al-Fakir juga sedikit heran. Kenapa banyak anak-anak yang muda yang begitu vokal, begitu berani, begitu lantang menghina, menjatuhkan martabat ulama dari golongan habaib. Bisa jadi dulu orang tuanya ngaji sama habaib. Bisa jadi dulu orang tuanya didoakan para habaib, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari habaib. Nah, marilah kita belajar memuliakan para ulama. Kita belajar ingat akan jasa-jasa para ulama.
Sesungguhnya ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka takut kepada Allah, itu berarti dekat sama Allah. Orang yang dekat sama Allah, maka Allah mencintainya. Dia, ulama tersebut adalah kekasihnya. Takutlah akan kata-kata Allah di dalam hadis qudsi. Firman Allah dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa-siapa yang memusuhi kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Kaum muslimin, muslimat, habaib yang hidup pada abad ini, sebetulnya dia korban. Apabila memang penelitian, kajian yang dikatakan itu ilmiah, apabila benar bahwa nasab habaib tidak tersambung, ini pengandaian. Apabila benar, seandainya benar tidak tersambung, maka habib-habib yang sekarang-karang ini mereka hanyalah korban manipulasi data dulu. Udah berabad-abad yang silam, ratusan tahun. Ya enggak benar lah kalau kita timpakan kehinaan, kita timpakan cacian, bahkan kita jatuhkan martabat mereka. Kita bawa umat, kita giring mereka untuk membenci para habaib. Ya salah. Hadirin, hadirat sekalian, kita harus menghormati siapapun. Kita harus menyayangi siapapun. Harus jaga akhlak. Ini kalau saya lihat ada seorang pemuda atau masih muda lah, berani benar mencaci, menghina. Itu kalau dilihat pengikutnya, murid-muridnya paling cuma 1-10 orang. Itu juga dari golongan yang gak jelas. Kok berani menghina, menjatuhkan, mencaci, memusuhi, menantang-nantang orang yang berilmu, di mana muridnya banyak, muhibbinnya, pencintanya banyak. Kok berani? Coba kita introspeksi pada diri sendiri. Kita punya murid berapa? Punya pengikut berapa? Yang udah belajar sama kita berapa? Dengan mereka yang muridnya banyak, ribuan, jutaan, yang setiap hari berdakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran. Subhanallah. Ini zaman, udah zaman apa ini? Belajarlah akhlak. Ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita hendaknya dengan bijak melihat dan menilai sesuatu yang terjadi. Ada seorang habib yang dicium tangannya,
bahkan kakinya dicium oleh murid-muridnya. Kenapa emang? Terserah muridnya. Kalau muridnya mau mencium karena cintanya, nggak jadi masalah, nggak hina. Murid tersebut nggak hina. Dan memang seorang murid harus mulia, harus memuliakan gurunya, seperti anak memuliakan orang tuanya. Ingat, guru itu adalah orang tua. Kalau ayah dan ibu membesarkan jasad kita di rumah, ngasih makan, memelihara, mengasuh. Nah, guru juga membesarkan hati kita, membesarkan jiwa kita, membesarkan akal kita, sehingga bisa baca, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Harus sama-sama kita muliakan. Jangan ini melihat adegan murid-murid mencium kaki guru, kemudian ini perbudakan. Dari mana perbudakan? Itu adalah tanda cintanya murid kepada guru, dan itu tidak dipaksa, tidak kemauan mereka. Mungkin apabila ada segelintir orang yang benci akan kejadian ini, nauzubillah min zalik, kalau ada perasaan hasud dan dengki di dalam hati, ada rasa kebencian, permusuhan, nauzubillah min zalik, berdoalah dengan membaca surah Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungi dari keburukan orang yang dengki apabila mendengki. Kita doakan para habaib, para ulama, yang apabila ada orang-orang yang dengki kemudian memusuhi mereka, kita doakan mudah-mudahan Allah akan selalu melindungi mereka dari kedengkian orang yang dengki. Kaum muslimin muslimat, mari kita jaga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan juga kepada anak cucunya, kepada zuriyahnya, karena beliau sudah berpesan dan berwasiat untuk mencintai, untuk memuliakan zuriyahnya. Bukan Allah saja, bukan Rasulullah saja, Allah pun berpesan demikian. Saya rasa ini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.